Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tetap semangat. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi ini saya berkesempatan ketemu kalian lagi belajar IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Oke, materi hari ini tentang objek IPA dan pengamatan ya, materi atau bab pertama. Dan akan dibawakan oleh saya sendiri, si Abudin. Oke, di sini saya akan memaparkan materi ini, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Oke, ini ada quotes, kata-kata motivasi dari almarhum Eyang Habibie ya, mantan presiden. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, iman dan takwa. Masya Allah. Jadi harapannya adalah kita di SCB, adik-adik semua, anak-anak semua bisa menjadi orang yang memiliki produktivitas tinggi dan menjadi orang yang nantinya profesional, tapi tetap tidak melupakan dua hal ya, iman dan takwa kita kepada Allah. Belajar menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Oke, langsung saja. Sejak zaman dahulu manusia itu mulai berpikir ya, menggunakan hal-hal yang ada di sekitar ya. Zaman batu berpikir menggunakan batu yang prasejarah ya. Kemudian zaman logam orang-orang mulai berpikir, wah ada yang lebih keras selain batu, ada logam, dibuatlah dari besi, kemudian dari tembaga ya, peralatan-peralatan makan sampai dari pisau. Sebelumnya di zaman batu menggunakan batu, tulang untuk berburu dan lain-lain. Tentunya tujuannya itu adalah untuk dimanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Para ilmuwan saintifik juga berusaha melakukan penelitian-penelitian riset untuk menghasilkan suatu alat-alat yang berguna untuk manusia. Banyak sekali ya penemuan-penemuan yang melibatkan ilmu IPA yang menggunakan bahan-bahan alam segala macam. Sampai hari ini kita menemukan ada penemuan komputer televisi, bahkan sampai di bidang pangan ada biji jagung hibrida, pupuk dan lain. Oke, next. Oke, dalam belajar IPA, kita kenal adanya tahapan penyelidikan IPA. Tahapan di mana kita ingin melakukan suatu penelitian terhadap sesuatu. Simpelnya ada 3 tahapan. Ada pengamatan, inferensi, sama komunikasi. Pengamatan itu apa sih? Pengamatan itu jadi kita menggunakan panca indera kita untuk mengukur dengan alat yang sesuai. Misalkan kita penasaran nih mengukur berat badan kita, alat apa yang akan kita gunakan? Penggaris atau timbangan? Kira-kira mau pakai penggaris atau timbangan? Ya, betul. Untuk mengukur berat atau massa kita menggunakan timbangan. Setelah melakukan pengamatan, kita mulai melakukan tahapan inferensi, membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Ya, kita analisis, wah ternyata di alat timbangan itu berat saya itu adalah 55 kg. Benar tidak nih dengan kondisi badan saya tinggi sekian, lebar sekian, cocok nggak misalkan 55 kg? Atau jangan-jangan alatnya rusak. Setelah tahapan analisis tadi, kita melakukan komunikasi. Kita bikin semacam tulisan ataupun pengumuman, ternyata berat saya adalah 55 kilo seperti itu pada tanggal sekian-sekian. Dan tentunya tahapan komunikasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung seperti ini kan, secara lisan dan tulisan dipresentasikan. Secara tidak langsung kita misalkan membuat video untuk disampaikan pada orang. Seperti itu. Apa saja sih kegunaan belajar IPA? Banyak sekali tentunya. Nah, yang pertama adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Kita mulai bertanya, mengapa matahari bersinar?
IPA sinarnya itu di pagi hari agak sejuk, menjelang tengah hari panas, ketika menjelang malam hari sejuk. Mengapa kira-kira? Kemudian belajar IPA juga mampu meningkatkan kualitas hidup kita. Misalkan apakah tanaman bunga akan tumbuh? Kalau tumbuh, buat apa? Atau tanaman jagung kok bisa tumbuh? Kalau tumbuh harus dipupuk ternyata untuk menghasilkan tanaman yang bagus, hasilnya banyak untuk dipanen. Kita juga bisa dengan belajar IPA menyelesaikan masalah. Misalkan di kampung kita airnya kotor, bagaimana sih caranya agar airnya itu bisa digunakan oleh masyarakat, oleh warga? Misalkan kita mulai berpikir, mengamati, dianalisis masalahnya, kadar pencemarannya bagaimana, sehingga kita bisa membuat suatu filter atau penyaring untuk warga. Misalkan seperti itu. Dengan belajar IPA tentunya kita akan berpikir secara logis dan sistematis. Misalkan kita sudah mendapatkan data bahwa pencemaran sungai di daerah kita disebabkan oleh logam, misalkan zat raksa, misalkan akibat pencemaran dari tambang liar seperti itu. Akhirnya kita analisis, kita lakukan pengamatan lebih lanjut untuk mencari solusinya seperti itu. Oke, objek IPA ya. Objek IPA itu adalah hal-hal yang benda-benda ataupun sesuatu yang akan kita amati. Dan objek itu IPA itu sangat luas ya. Seluruh benda yang ada di alam semesta itu adalah bagian dari objek IPA, dari hal-hal yang sifatnya kecil ya, seperti bakteri, virus, bahkan atom-atom yang menyusun partikel mati atau partikel hidup kita pelajari juga, sampai ke tingkat yang sangat tinggi ya, dari misalkan gunung, kemudian bumi, sampai seluruh alam semesta tetap menjadi objek pembelajaran IPA. Ilmu IPA dibagi menjadi beberapa bagian ya. Secara sederhana, ilmu IPA dibagi menjadi 4: fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Fisika belajar tentang apa sih? Dari kata fisik ya, sesuatu berkaitan dengan fisik luar dari suatu benda. Bagaimana pengaruh bentuk benda terhadap gaya, misalnya seperti itu, pengaruh tekanan yang dihasilkannya, dan lain-lain. Kimia berkaitan dengan zat-zat. Kalau biologi berkaitan dengan bio, itu kan makhluk hidup ya, berkaitan dengan makhluk hidup, dari mulai bakteri, gimana sih kita memahami waktu itu kenapa mereka bisa hidup, kita cek dengan menggunakan mikroskop seperti itu. Kemudian ilmu bumi dan antariksa, tentunya pembelajaran IPA mencakup tadi alam semesta, bagaimana bulan dan bumi bisa berputar, berotasi, berevolusi, dan lain-lain. Oke. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelidikan IPA. Tentunya ada istilah keterampilan proses dalam IPA. Ada dua, yaitu keterampilan proses sains dan keterampilan proses sains terintegrasi. Jadi proses sains dasar, basic skill, sama integrated skill. Untuk proses dasar, hal yang perlu dilakukan adalah kita memiliki keterampilan mengamati, mengkelompokkan, memprediksi, kemudian menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Kalau yang terintegrasi, proses yang lebih lanjut, kita harus bisa merumuskan masalah, identifikasi variabel, hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel, sampai kita benar-benar melakukan percobaan atau penyelidikan yang sangat lanjut atau lebih lanjut seperti itu. Tapi sebagai pelajar, kita harus mulai memahami dari proses sains dasar ya. Kita amati, kita kelompokin, kemudian kita prediksi, kita simpulkan, kita komunikasikan, seperti itu. Untuk tingkat belajar adalah seperti itu. Sikap ilmiah ya, kita juga perlu punya sikap ilmiah, sikap yang akan menunjang kita untuk menjadi sosok peneliti yang tangguh seperti itu. Kita misalkan harus bisa membedakan mana opini, mana fakta. Misalkan matahari terbit di sebelah barat, terbenam di sebelah timur. Kemudian
sikap lain yang perlu kita lakukan adalah seorang saintifik harus berani mencoba hal-hal baru, coba makanan pedas yang belum pernah makan pedas, cobain pedas, mencoba makanan asin, mencoba berenang di air yang keruh. Pokoknya kalian eksplor diri, mencoba hal-hal yang menarik kayak gitu. Kemudian kita sebagai orang saintifik juga harus bisa menjadi orang yang jujur, teliti, selalu punya rasa ingin tahu, dan juga harus bersifat objektif, yang menggunakan perasaan kita. Tapi kita harus benar-benar berdasarkan hasil yang kita amati itu bagaimana. Kita juga harus bisa menjadi orang yang mau bekerja sama, terbuka, fleksibel, dan yang penting juga bertanggung jawab, ulet dan gigih. Dan kita juga harus menjadi sosok manusia yang mensyukuri karunia Tuhan. Bagaimana benda-benda di sekitar, di alam kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanaman, menciptakan hewan, bakteri, tidak lain adalah untuk manusia. Manusia mempelajari tujuannya apa? Untuk mensejahterakan manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik kepada kita semua. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.